Para kadal, apa kabar? Ya, masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai dominasi orang dengan tangan kiri atau kidal, atau kiri dari lahir. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai sebuah kasus yang saya tidak bisa tangani dengan sempurna berhubungan dengan kidal ini. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Cafe Terapi, sahabat kampung NLP yang berbahagia, jumpa lagi dalam program NLP Ngabuburit lewat platform. Jadi, beberapa tahun yang lalu saya pernah menangani satu klien kidal. Orang tuanya yang mengajak klien ini, dia seorang pemuda usia 22 tahunan, yang saat itu menurut orang tuanya dia mengalami antisosial. Dia tidak pernah mau bersahabat dengan bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Dia lebih banyak mengurung diri di kamar, padahal sebentar lagi dia akan lulus kuliah. Saat itu dia kuliah di sebuah universitas swasta terkenal di daerah Jakarta, dan dia mengambil fakultas ilmu komputer, khususnya mengambil jurusan artificial intelligence. Ketika saya mengadakan pre-talk kepada dirinya, dia memang tidak senang bersosialisasi dengan kawan-kawannya dengan alasan semua manusia itu bermuka dua. Tidak ada satu manusia pun dalam pikirannya yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, dia mengambil spesialisasi artificial intelligence itu, sehingga dia nanti berencana akan membuat kawan-kawan dalam bentuk android manusia, jadi robot yang bisa diajak untuk bersosialisasi. Nah, yang membuat orang tuanya lebih khawatir adalah karena semenjak dia SMA, anak ini tidak lagi mau menjalankan kewajiban ibadah sebagai seorang muslim. Baik sholat, puasa, apapun yang berhubungan dengan ibadah agama yang dia anut, yaitu Islam, dia tidak mau. Maka kemudian kedua orang tuanya membawa klien ini ke Cafe Terapi dan meminta saya untuk membantu mereka minimal mengetahui ada apa dengan anaknya. Singkat cerita, kemudian anak ini saya interview lah ya, saya mengajak dia ngobrol di ruang Cafe Terapi, dan dari ngobrolnya itu saya mendapatkan beberapa fakta menarik. Yang pertama, ketika saya tanya apakah dia percaya dengan hipnosis dan segala macam terapi pikiran, dia mengatakan dia tidak percaya. Karena pada dasarnya dia tidak bisa mempercayai orang lain. Baik. Kemudian saya mencoba menanyakan hal lain. Kalau dia selama ini tidak bersosialisasi dengan kawan-kawannya, apakah dia tidak kesepian? Jawabannya tidak. Nah, rupanya dia memiliki kawan virtual. Nah, ini luar biasa. Jadi karena dia sedang ingin menciptakan sahabat-sahabat dalam bentuk Android nanti, yang itu juga mungkin bisa dianggap virtual, dia menciptakan kawan virtual yang konon katanya itu ada dari dia kecil. Dari sini saya sudah bisa paham, sebenarnya anak ini percaya dengan hal-hal yang berhubungan dengan pikiran bawah sadar, meskipun dia mengatakan tidak percaya dengan hipnosis. Oke, maka saya tanya, apakah sahabat virtual Anda bisa diajak ngobrol? Ada dia di sini. Ada. Ini sebelah kanan saya. Oh baik. Ya sudah, sekarang begini. Sekarang saya pengen nanya, kawan virtual Anda diizinkan atau tidak?
diizinkan. Baik. Nah, akhirnya saya ngobrol dengan sahabat virtualnya yang sebenarnya yang menjawab dia. Tapi ini sebenarnya sebuah trik untuk melakukan bypass. Tanpa perlu melakukan induksi, saya sudah membuat anak itu berada dalam kondisi bawah sadar. Nah, dari ngobrol dari sahabat virtualnya itu, saya bisa menelisik ke masa kecil. Rupanya klien saya ini terlahir kidal, kiri dari lahir. Maka sedari kecil, dia lebih dominan menggunakan tangan kirinya. Karena dia suka menggunakan tangan kirinya. Nah, seperti yang kita mafhum bersama bahwa di Indonesia, kalau seseorang apalagi anak kecil lebih aktif menggunakan tangan kiri, utamanya kalau untuk makan, itu seolah menjadi aib untuk orang tuanya. Maka anak ini setiap kali dia mau makan menggunakan tangan kiri akan dipukul oleh orang tuanya sambil dikatakan, ini tangan jelek, gunakan tangan baik. Disitulah mulai tertanam dalam pikiran anak itu ada dikotomi tangan jelek, tangan baik. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, karena setiap kali menggunakan tangan kiri dipukul dan dikatakan tangan jelek, maka anak ini berusaha keras untuk menggunakan tangan kanannya. Meskipun sebenarnya dia tidak suka, karena dia kidal, bukan kadal. Dan ketika dia menginjak SMP, dia sudah terbiasa menggunakan tangan kanannya meskipun canggung. Yang tidak diketahui oleh kedua orang tuanya adalah ketika dia mulai belajar di SMP, mendapatkan anatomi, disitulah dia mulai paham bahwa kidal itu digerakkan oleh dominansi otak kanan, dan sebaliknya tangan kanan kadal digerakkan oleh dominasi otak kiri. Yang mana itu adalah sebenarnya wajar, pemberian dari Tuhan. Tapi karena di Indonesia jarang orang itu kidal, tidak seperti di luar negeri, dan di Indonesia ada norma-norma agama dan norma-norma ketimuran, maka orang-orang yang menggunakan tangan kiri atau kidal dianggap aneh. Anak ini mulai belajar juga agama lebih dalam lagi dari guru-gurunya. Dan dia mengetahui bahwa yang menciptakan dirinya, menciptakan tubuhnya, menciptakan otaknya, menciptakan pikirannya adalah Tuhan. Maka kemudian dia mulai membenci zat yang sudah menciptakannya. Kenapa harus tangan kiri, sehingga ketika kecil dia lebih sering dipukul oleh orang tuanya sendiri. Dari sini mulai dia berpikir, kalau begitu mending aku menciptakan sendiri. Tanda kutip ya, makhluk-makhluk yang bisa dia buat sempurna. Tangan kiri, tangan kanan, otak cerdasnya, karena itu semua akan berupa android. Nah, sahabat Cafe Terapi, sahabat kamu NLP yang berbahagia, saya masih mencoba menanyakan, kenapa kok Anda pengen banget menciptakan android? Karena android tidak ada yang bermuka dua, tidak seperti manusia. Dari sini saya mulai melihat ada gejala psikosis. Dia sepertinya terdisosiasi, sudah terlepas dari kehidupannya. Dia hidup di alam lain di dalam pikirannya. Dan ketika saya konfirmasi kepada orang tuanya membenarkan semua itu. Maka akhirnya saya sarankan orang tuanya untuk membawa klien ini kepada psikiater. Karena ranahnya sudah di sana. Karena kalau hanya menggunakan hipnosis dengan belief yang seperti ini dan dengan peristiwa masa lalu yang begitu traumatik dengan tangan kirinya, kemungkinan besar hanya akan relapse lagi. Ya, sebagai seorang hipnoterapis, saya sadar saya memiliki ketidaksempurnaan. Maka ada saatnya kasus-kasus yang saya refer kepada ahlinya. Sehingga harapannya adalah bukan sekedar saya mendapatkan uang, tapi bagaimana klien muda ini bisa tercerahkan dan tertangani, bahkan mungkin bisa diterapi menggunakan obat-obatan. Pesan saya kepada Anda, sahabat Cafe Terapi, sahabat kampung NLP yang berbahagia, kidal bukanlah aib. Maka ketika nanti kita memiliki kenalan, baik dia saudara, tetangga,
sahabat, atau mungkin anak Anda sendiri yang kidal, maka perlakukan dia sebagai orang yang normal. Latihlah tangan kanannya, karena tangan kanan itu juga akan bisa berfungsi sempurna tanpa harus menjelekkan tangan kirinya. Sehingga diharapkan nanti saudara, anak Anda, atau orang yang Anda kenal yang kidal ini tidak mengalami nasib yang sama dengan klien saya. Demikian dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat.